Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa lagi kita melalui program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Jangan lupa, dengan membaca Alkitab tujuannya adalah untuk mengenal Tuhan, mengenal karakternya, mengenal kuasanya, mengenal janji-janji yang tertulis dalam firman-Nya, mengenal rencana-rencana Tuhan bagi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh baca merenungkan firman-Mu. Jamah hati kami melalui kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa, bermohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kembali kita membaca Alkitab satu hari satu pasal. Hari ini Mazmur 107. Mazmur 107 ini berbicara tentang kemurahan Tuhan. Seperti ayat yang terakhir dituliskan di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-43. Firman Tuhan katakan, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan adalah hal yang pasti nyata dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 107. Fakta-fakta tentang kemurahan Tuhan tertulis dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kemurahan Tuhan pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya bahwasanya untuk selama-lamanya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara-saudara, kemurahan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudara-saudara, fakta tentang Tuhan di dalam Mazmur 107 ini, bila mana saudara baca secara keseluruhan, maka saudara akan menemukan begitu banyak fakta tentang kemurahan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 saja memberitahukan kepada kita kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan penebus dari segala kesesakan. Tuhan akan mengumpulkan umatnya dari seluruh bumi ini. Seperti peristiwa kedatangan Yesus nanti yang akan segera terjadi, Tuhan akan mengumpulkan umat-umatnya dari seluruh dunia ini, dari seluruh bumi ini, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa satu kebahagiaan bagi umat Tuhan. Karena kemurahan Tuhan saja, kita akan menikmati kehidupan yang kekal ketika Tuhan Yesus Kristus datang pada hari Maranatha. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di dalam ayat 4 memberitahukan kepada kita fakta-fakta tentang kemurahan Tuhan kepada kita orang-orang berdosa. Di dalam ayat 4 memberitahukan kepada kita kenapa kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan sangat kita butuhkan oleh sebab kita adalah orang berdosa. Kita sedang mengembara di padang belantara dunia ini. Kita sedang lapar, haus, lemah dan lesu. Ayat 10, kita seperti orang yang terkurung dalam kesengsaraan. Ayat 12 memberitahukan kepada kita mengapa kita membutuhkan kemurahan Tuhan, karena hanya dengan kemurahan Tuhan saja yang dapat menolong kita. Tidak ada yang dapat menolong kita di dunia ini kecuali kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyadari betapa pentingnya kemurahan Tuhan itu bagi saudara dan bagi saya. Mengapa demikian? Karena kemurahan Tuhan saja yang dapat menolong kita dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya di dunia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, wabah penyakit yang sedang terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini. Betapa kita membutuhkan, merindukan kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan kepada umat-umatnya seperti janjinya dalam Mazmur 107. Tetapi bila mana saudara ingin merasakan dan menikmati kemurahan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu, maka ada dua hal yang disebutkan di dalam Mazmur 107. Di dalam ayat 6, ayat 13, ayat 19, ayat 28. Kata-katanya sama, yaitu di dalam ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka,
dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat ini diulangi 4 kali dengan kata-kata yang sama. Ayat 6, ayat 13, ayat 19, ayat 28. Artinya, begitu pentingnya kemurahan Tuhan yang itu akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya kalau kita berdoa dari dalam kesesakan. Ada gunanya terjadi penderitaan, kesusahan agar kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tidak merasakan kesusahan, penderitaan, virus, wabah, penyakit ini, mungkin kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Tetapi dengan adanya penderitaan, adanya kesusahan, penderitaan seperti yang sedang terjadi, virus corona yang sedang terjadi, mengingatkan kita untuk datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kesusahan, penderitaan, virus yang sedang terjadi adalah alarm kepada umat-umat Tuhan untuk datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ayat yang sama, ayat yang ke-8, ayat 15, ayat 21, ayat 31. Bunyinya sama, kata-katanya sama yang dituliskan dalam ayat ini. Ayat 8 misalnya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 4 kali ayat ini menyebutkan bahwa biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 4 kali diulangi. Ayat 8, ayat 15, ayat 21, ayat 33. Artinya umat Tuhan untuk menikmati kemurahan Tuhan yang begitu nyata itu, maka umat Tuhan harus selalu bersyukur karena keajaiban Tuhan yang nyata. Saudaraku, sifat bersyukur itu harus dilatih. Setiap kali kita bangun pagi, kita langsung mengangkat pujian syukur kepada Tuhan. Karena nafas kehidupan, pemeliharaan, keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Setelah itu, selesai kita bekerja sepanjang hari, sebelum kita tidur, kita bersyukur atas keajaiban Tuhan sepanjang hari yang telah Ia nyatakan dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari kita merasakan kemurahan Tuhan dari hari ke hari dengan cara berdoa di dalam kesesakan. Kedua, bersyukur karena keajaiban Tuhan itu pasti. Kiranya kemurahan dan kasih Tuhan akan menyertai saudara dan saya sampai Yesus datang pada hari Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas. Kemurahan dan keajaiban Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menyadari akan begitu pentingnya kemurahan Tuhan bagi kami yang hidup di dunia yang penuh dosa ini. Tolong kami untuk selalu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk meminta kemurahan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur setiap pagi dan sebelum kami tidur. Kami selalu bersyukur karena keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkati seluruh umat Tuhan yang sedang mendengarkan video rohani ini. Tolong jamah hati kami semua. Tambahkan iman kami Bapa, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Salam Maranatha.